warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runa Alilarisati dari kelas 10 akuntansi 1 absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Dr. Andes Mulyana Wikusuma. Dr. Andes Mulyana Wikusuma adalah seorang akademisi Indonesia. Beliau lahir di Bogor tanggal 23 November 1948. Sebelumnya ia adalah tokoh dari KIPP, Komisi Independen Pemantau Pemilu, dan staf pengajar FISIP di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah bergiat di Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta. Tahun 2005, ia dijebak oleh auditor BPK yang bernama Khairan Shah Salman yang saat itu terlibat dalam korupsi dana abadi umat dan korupsi SKK Migas. Pejuang demokrasi ini wafat pada 1 Desember 2013. Banyak sekali orang yang mengenal sosok Mulyana ini hanya pada jelek-jeleknya saja. Padahal sebenarnya perjalanan panjang perjuangan sosok Mulyana ini sangat besar dalam pembangunan demokrasi di Republik Indonesia. Mengenal sosok Mulyana adalah mengingat perjuangan melawan penindasan. Aktivis sejak sebagai mahasiswa kriminologi FISIP Universitas Indonesia, namanya dikenal luas sebagai aktivis yang melawan penindasan Orde Baru. Lahir di Bogor 23 November 1948, dia juga mempunyai analisis yang tajam. Sebagai dosen UI, beliau bukan menghabiskan banyak waktu di kampus. Dia lebih banyak waktu di luar, berada dalam barisan para rakyat yang tertindas, sehingga gelarnya pun hanya Dr. Andes. Tapi, meski hanya Dr. Andes, bukan dokter, analisisnya lebih tajam dari sebagian kriminolog yang bergelar dokter bahkan guru besar. Daya analisisnya sama tajamnya dengan dalam soal perjuangan melawan penindasan hukum dan politik. Mulyana Wikusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, Badan dan BPK meminta untuk dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada yang sebelumnya, kecuali pada bagian teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelahnya. Setelah lewat 1 bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati lagi pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana Wikusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada tim auditor BPK, yakni Salman Khairan-Shah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairan-Shah, ia bekerja sama dengan KPK merangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada 2 kali pertemuan mereka. Mulyana Wikusuma bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mulyana Wikusuma dan auditor BPK yaitu Salman Khairan-Shah merupakan tindakan yang salah karena tidak seharusnya Mulyana melakukan penyuap terhadap tim anggota dana pemilu BPK sebesar 300 juta. Sedangkan dalam sisi auditor merupakan tindakan yang salah karena tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan komunikasi terhadap pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja KPK dengan mendasarkan imbalan sejumlah uang untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi dalam KPU, dan dengan jebakan imbalan uang tersebut digunakan untuk menjalankan profesinya. Nama saya Revalia Heran dari kelas 10 L1 absen 25. Kasus ini terdapat pelanggaran kode etik di mana auditor telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang auditor dalam mengungkapkan kecurangan. Auditor juga melanggar kelima prinsip etika profesi akuntansi, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini auditor dianggap tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional, sampai dia harus melakukan penjebakan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi untuk tipe audit dan auditor.
Dalam kasus Mulyana Wirakusuma terdapat tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Dalam kasus ini, audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan oleh auditor BPK terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak KPU untuk menyatakan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut, yakni wajar dengan pengecualian. Auditor kepatuhan dalam kasus ini adalah tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk pemeriksaan uang laporan keuangan dan tidak patuh terhadap kondisi atau peraturan yang telah disepakati bersama. Audit operasional dalam kasus Mulyana Wirakusuma merupakan termasuk review secara sistematik atas kegiatan logistik pemilu dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Namun, semua itu telah dilanggar oleh KPU karena tidak dapat memberikan laporan keuangan yang telah diberikan dan diperbaiki dengan tepat waktu. Terima kasih. Dalam konteks kasus Mulyana Wirakusuma dapat kita simpulkan bahwa kedua belah pihak ketiga auditor maupun pihak penerima kerja yaitu KPU sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor dalam melakukan komunikasi terhadap pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan imbalan sejumlah uang yang sebagaimana terjadi dalam kasus Mulyana Wirakusuma. Walaupun didasari dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU. Terkait kasus Mulyana Wirakusuma, seharusnya akuntan publik dan akuntan KAP telah mengetahui kewajiban sebagai berikut: bebas dari ancaman dari kecurangan, ketidakjujuran, serta kemahiran dalam menggunakan dua jabatan profesional dalam menjalankan profesinya, menjaga kerahasiaan informasi atau data yang diperoleh dan tidak dibenarkan untuk memberikan informasi rahasia tersebut kepada pihak yang tidak berkenan, menjalankan SPSPM 04/2008 tentang penyataan beragam Omnibus Tasman Standar Pengendalian Mutu SPM 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), terutama SPM Segi 100 tentang sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik (SPM KAP), mempunyai staf atau tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Para auditor tersebut harus mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan Continuing Profession Education sebagai upaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang audit dan proses business proses. Harus memiliki kertas kerja audit KKA dan mendokumentasikannya dengan baik. KKA tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah dilakukan oleh auditor sekaligus sebagai dengan baik. KKA tersebut merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah dilakukan oleh auditor sekaligus sebagai berfungsi sebagai pendukung supporting dari teman-teman audit dan opini laporan audit. KKA sewaktu-waktu diperlukan dalam pembuktian suatu kasus di sidang pengadilan.